Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru ingin mengabsen kalian satu persatu. Henry, Reni, Putri A, Putri B, Cica, Cinta, Fatim, Mega, Alvin, mana? Ezra, langganan. Alvin, Reza, Zeni, Dimas, Budi Haryanto, Rasikin, Rasidi, ya, oke. Radit, Sayyid, Yuli, Kurratul Aini. Ada kalian belum? Sudah, oke. Enak. Baik, sebelum kita ke materi tentang lembaga negara, agak lebih baiknya kalau kita itu mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Sistem pemerintahan parlementer, ya kan? Sistem parlementer ke itu, ya. Nah, sistem pemerintahannya seperti itu. Jadi begini anak-anak ya. Kira-kira sebelum pembelajaran ini, anak-anak ada nggak yang mau jadi dewan DPR? Awak, kenapa pengen seperti itu? Ya, ya Pak. Kok dimatikan sama Pak Roni itu, Pak? Kenapa? Maaf ya, selamat barusan sudah merapat. Iya, Pak. Kok memang dimatikan? Apa sinyalnya enggak kuat ini? Pak Roni. Kenapa pengen jadi dewan kamu? Alasannya kenapa? Pengen punya jabatan. Yang lain dia Harus datang sekarang kayak itu. Itu Pak Rustam dimatikan, suaranya Pak Roni tidak kedengaran. kira-kira bagaimana? Coba di telepon tuh. Telepon. Ya, ya, anak, ya. Alasannya cuma pengen punya jabatan ini, yang lain apa? Kira-kira? Seandainya ini mau jadi dewan, kenapa? Kalian ini mau jadi dewan? Alasannya iya mau, kenapa? Alasannya apa? Cuman pengen jabatan. Yang lain kira-kira? Jangan hanya mencari jabatan, karena jabatan itu paling gampang. Pengabdian ini yang lebih utama. Kenapa? Sekarang banyak dewan-dewan itu, ya, yang sudah terpilih janjinya manis, ya, janjinya manis, ya kan ya? Kalau saya terpilih, jembatan saya akan perbaiki. Kalau saya terpilih, fakir miskin saya tuntaskan. Seperti itu. Memang dituntaskan sekarang. Dalam artian dituntaskan, tidak ditolak sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Sekarang yang mau jadi DPR kira-kira siapa? MPR. DPR. Tahu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Kira-kira siapa yang mau?
Seandainya kalian disuruh menjadi presiden, mau nggak? Alasannya, punya alasan, namanya mau saja. Samanya kalian tak kasih makan, mau nggak dikasih nasi? Iya, kenapa alasannya? Makan lapar, bahkan punya alasan. Kalian mau jadi presiden, mau jadi ini, mau jadi itu, punya alasan. Mau ke sana, mau ke sini, punya alasan. Ya, kalau tidak punya alasan itu sebenarnya namanya nafsu. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita tidak boleh. Dah, kembali lagi yang ke awal tadi, seperti temannya kalian ini Arvin, ini anaknya selalu tidak masuk. Ya, seandainya nanti nilainya kecil, ya, marah-marah, tidak terima. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau memang tidak masuk, ayo konfirmasi dengan Pak Guru, izin baik-baik, ya. Tapi yang namanya izin itu tidak 1 minggu 1 kali, ya. Masa setiap minggu itu pasti ada izinnya. Apalagi Arvin itu dengar sekarang sudah selesai ujiannya, jadi mau mentang-mentang sudah selesai, ya. Ya, sekarang kita kembali ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang terkait sistem pemerintahan, lembaga penyelenggara negara. Nah, kelihatan semua? Nah, lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini prosesnya. Yang pertama ini lembaga penyelenggara negara ini prosesnya, ya, dipilih oleh rakyat. Ini semuanya adalah wakil-wakil rakyat, sama seperti kita sendiri, sama dengan kita ini, yang ditunjuk untuk mewakili kelas ini. Yang kalau sudah yang namanya ditunjuk untuk mewakili, maka ya, jangan lurus ke depan terus, toleh yang belakang. Ya. Kenapa? Karena dipilih melalui pemilu. Ya. Tugasnya, ya, adapun tugas-tugasnya yaitu sebagai penyelenggara negara. Yang namanya penyelenggara negara, tugasnya yaitu mengatur proses pemerintahan. Yang kedua, ya, ini DPD. Ini ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPR ini ada DPR provinsi, DPR pusat, dan DPR daerah. Kira-kira di sekitar kalian ada enggak yang jadi dewan? Tidak ada. Yang mencalonkan dewan sekarang banyak enggak? Banyak. Ya. Banyak. Contohnya sekarang sudah di pertigaan sana itu sudah ada banyak banner lebaran sudah. Ya. Insya Allah kita kalau berangkat malam-malam aman sekarang. Kenapa? Banyak yang jaga. Yang jaga itu ada yang seperti ini. Iya kan? Ya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Yang jaga kita di jalan sekarang. Enak sekarang. Ya. Semoga saja beliau-beliaunya itu yang mencalonkan sekarang itu bisa menjadi apa? Baik, ya kan? Dalam artian kenal dengan kita setelah nanti. Masalahnya banyak anggota dewan ini setelah terpilih lupa ya, istilahnya kacang lupa kulitnya. Yang kedua, dewan yang ini lembaga eksekutif.
Lembaga eksekutif ini adalah presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintah, yaitu presiden. Proses pemilihannya juga sama, presiden dipilih oleh rakyat, selama kurang lebih 5 tahun dan boleh menjabat lagi sebanyak 2 kali, 3 kali sudah tidak boleh. Kemudian di sini lembaga eksekutif yaitu pembantu presiden. Pembantu presiden. Pembantu bukan dalam artian pembantu rumah tangga, bukan, pembantu di sistem pemerintahannya. Sekarang juga ada di sini Mahkamah Agung. Ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pak Guru tidak banyak lebar terkait masalah ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dengan ini? Oh ya, Pak Guru di sini punya gambaran proses sistem pemilu, proses pencoblosan. Ya, kita simak dulu. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan nomor C6 KWK kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau tidak alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPPH serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPPH. Bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang
surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Kemudian, ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar di PPP untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 plano KWK yang ditempel di pengumuman dengan cara tali dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model C KWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model C KWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model C KWK, model C1 KWK dan salinannya serta model C1 plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model C KWK program, model C1 KWK hologram, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATP KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang dibuat kotak terdiri dari sampul salinan model C KWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada KPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model C KWK, model C1 KWK untuk dilakukan tindai dan diupload ke situng dan model ATP KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama. Nah, ini adalah proses pemilihan umum dan proses pemilihan umum tata caranya juga. Dan
Yang kamu tanyakan sekarang, apa kepanjangan dari DPT? Apa? DPT. DPT. Apa? Ayo, DPT itu apa? Dewan Perwakilan. Apa? Daftar, bukan dampak ya. DPT itu daftar pemilih tetap. Ya, ada DPS, daftar pemilih sementara. Ya, itu adalah proses pemilihan umum. Ya, proses pemilihan wakil-wakil kita, proses pemilihan sama antara pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD itu sama. Dan hampir sama juga dengan pemilihan kepala desa. Ada DPS-nya juga. Ada mataharinya. Dan itu apa? Proses pemilihan lembaga penyelenggara negara. Jadi lembaga penyelenggara negara itu dipilih melalui pemilu. Tidak semerta-merta ditunjuk. Ya. Tidak semerta-merta ditunjuk kalian ini jadi ini, tidak. Itu ada proses pemilihannya. Sekarang ada berapa partai politik sekarang ini yang akan menduduki? Ya. Berapa? 8. Banyak. 24 partai politik. Dan di situ banyak calon-calonnya. Nanti kita akan bingung, dan dengan nanti kalian sudah bisa memilih, ya, umur 17 bisa milih. Nanti kalian bingung, mau cari yang mana? Kalian harus betul-betul kenal dengan calonnya. Dan kita tidak boleh golput. Harus milih. Golput itu tidak milih ya. Kalau tidak ikut ke kiri, tidak ikut ke kanan, diem itu namanya. Tidak boleh. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, Pak Guru akan kasih tugas untuk kalian yang sudah dibagikan sama Pak Guru, tugas kelompoknya sudah dibentuk. Nanti selesai presentasi, maju satu persatu. Satu kelompok maju. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Seandainya ada jawaban yang perlu diperbaiki. Oke, silakan kerjakan. Ya, mau buka dulu. Kalian tak perlu kasih waktu 30 menit. Cukup? Oke. Ya, izin lah, mana? orang dia. Oke, ya. Jadi
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun,
Ya, waktunya 8 menit, 18 menit lagi. Ya, Pak. Ya, 18 menit lagi. Ya. Bisa masih ya. Nah, ke kelompok yang di depan. Iya, semua. Ya.
tulis. Kata dua. Tiga belas menit lagi. Ya, tinggal satu lagi. Udah setelah ini kalian lanjutkan satu ya, berkelompok.
Sudah kita mulai untuk presentasi di depan. Kelompoknya Putri, maju, semuanya maju. Ya, silakan. Ini, Pak. Salam. Ya, maju. Ya. Dengar. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara merupakan kumpulan Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan infrastruktur politik? Dengarkan. Infrastruktur untuk organisasi lembaga dan infrastruktur politik sarana lembaga negara. Oke, ada tanggapan yang nomor 2? Apa perlu diulang nomor 2? Ya. Hah? Ya. Oke. Siapa yang menjawab? Ini, yuk. Infrastruktur politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang sifatnya formal. Jadi, infrastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari berbagai lembaga negara yang tugas dan perannya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara itu, infrastruktur politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang ikut aktif berpartisipasi. Kelompok tersebut dapat berperan sebagai perilaku politik yang tidak formal untuk ikut dalam membentuk kebijakan negara. Oke, ya. Ada tanggapan yang lain? Ya. Oke, lanjut nomor 3. Media komunikasi politik yaitu sarana komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan menjalankan politik secara tidak langsung. Media komunikasi ini bisa mengedarkan dan menyampaikan informasi secara aspirasi sebagai berita
yang lain? Ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Apa saja yang termasuk sebagai lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945? Presiden dan Wakil Presiden. Tidak. Ada tanggapan yang lain? Ini nomor 4. Apa saja yang termasuk lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar? Jawabannya Presiden dan Wakil Presiden. Adakah yang lain? Ya. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Yudisial. A. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Ada tanggapan yang lain? Ada. Oke, berikut nomor. Nah, Oke. apa wewenang dari MPR sebagai lembaga negara Indonesia? Jawabannya, tugas dan wewenang dari MPR sebagai lembaga negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal ayat 3, kisah 3 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Ada yang lain? Ya. Sudah, berikan aplaus untuk kelompok pertama. Oke. Sekarang kelompoknya Dimas. Sudah? Jawaban yang lain ada? Yang lain? Perlu diulang. Ayo ulangi ada. Pokoknya perhatikan. Ayo perhatikan. Fokus. Kita fokus. Perhatikan temannya di depan. Ya, ulang. Lembaga negara merupakan kumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ada jawaban yang lain? Aku tunjuk tangan. Ya, ready. Lembaga negara merupakan kumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan UUD 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara juga akan membentuk suatu pemerintah negara. Ya, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan infrastruktur politik? Jawabannya adalah infrastruktur politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan pergerakan politik yang sifatnya formal. Ya.
Ada yang lain? Tidak ada. Oke, udah lanjut. Tiga organisasi dalam kelompok struktur politik. Jawabannya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok tentang media komunikasi politik. Ada yang perlu disebutkan? A. Ya. A. Pesan politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok kenekaan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa itu atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan atau buku yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok itu. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Ya. Oke, lanjut. 4. Apa saja yang termasuk sebagai lembaga negara dan kesatuan seluruh dalam dasar pemerintah? Sebagai lembaga negara termasuk dalam penguatan suprastruktur politik. Lembaga suprastruktur politik itu kira-kira terdiri dari apa saja? A. Ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Yudisial. H. Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Lanjut. 5. Apa wewenang dari MPR sebagai lembaga negara Indonesia? Jawabnya tugas wewenang dari MPR sebagai lembaga negara itu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Ya. Oke, kita. Ya. Oke, yuk, diam dulu. Ya, lihat. Untuk yang pertama barusan ada yang perlu ditambah. Ya, betul. Oke, lanjut. Yang kedua.
Ya? Ya, tanggapan yang lain? Tanggapan yang lain? Ya, oke, lanjut. Ketiga, apa saja termasuk ke dalam kelompok penekan dan kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa buku atau kebijakan publik yang diberikan pemerintah. Ya. Ada yang lain? Ya, diulang. Dengarkan. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur politik? Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa buku atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Ada yang lain? Ya. Reza. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yaitu yang berupa hukum atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Yang lain? Ya? Oke, lanjut. Apa saja yang termasuk sebagai lembaga negara Indonesia? UUD 1945. Lembaga negara termasuk dalam kekuatan infrastruktur politik yang terdiri atas A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. Yang lain? Ya. 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 Kamu. Lembaga-lembaga negara termasuk ke dalam kekuatan infrastruktur politik yang terdiri atas A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Yudisial. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jesse. Tugas dan wewenang dari MPR sebagai lembaga negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatannya. Ya. Dek. Ya, biar masuk pertanyaan ini. Yang terakhir kelompoknya semarang itu. Dengarkan konsentrasi. Ya, tidak. Satu, apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara merupakan kumpul institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945. Lembaga sendiri dibentuk oleh negara dari negara dan untuk negara jika akan membentuk satu pemerintah negara. Ya, tanggapan yang lain? Oke, lanjut. Dua, apa yang dimaksud dengan subras
diatur dalam konstitusi negara. Yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Ya, Putri. Politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan bergerak politik yang sifatnya normal. Jadi, politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari berbagai lembaga negara yang tugas dan udaranya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara itu, politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik secara masyarakat yang berklasifikasi. Kelompok tersebut dapat berperan sebagai pelaku politik yang tidak formal dalam membentuk kebijakan negara. Ya, yang lain? Ada. Lanjut, nomor 3. Sudah. 3. Apa saja yang termasuk Diganti. dalam kelompok infrastruktur politik? A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. Apa? Yang lain? Ya. 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 Kelompok yang termasuk di dalam infrastruktur politik yaitu A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa UUD, yaitu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan dalam UUD yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok ini. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Media komunikasi ini bisa mengolah, mengedarkan, dan mencari informasi tentang aspirasi sebagai berita politik. Oke, lanjut, nomor 4. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, yang lain? Ah, Putri. Ya, yang lain? Ya. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden atau Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. D. Komisi Yudisial. A. Badan Periksa Keuangan. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya. 5. Apa wewenang dari MPR sebagai lembaga negara Indonesia? Kelompok dapat berperan sebagai pelaku politik yang tidak formal ikut dalam membentuk kebijakan negara. Ya. Ya, Putri. Putri, jawab. Ah. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatannya. Hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1
Oke. Ya, terima kasih. Setelah kita melakukan diskusi barusan, setelah kita presentasi, alhamdulillah ada sebagian yang perlu diperbaiki, bahkan ada yang cukup banyak yang perlu diperbaiki. Nah, yang jelas untuk kelompoknya Reni dan Putri ini bersaing. Kelompoknya laki-laki ini yang bersaing juga. Jadi laki-laki bersaing dengan laki-laki, perempuan bersaing dengan perempuan. Tapi sudah bagus. Oke. Di sini anak-anak ya tadi disebutkan lembaga-lembaga negara, ya, di antaranya adalah ada MPR, ya, ada DPR, DPD, Presiden, MK, MA, ya, BP, Badan Pemeriksa Keuangan, ya, BPK, ya. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang bertugas untuk sebagai penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara. Jadi untuk menjadi seorang dewan, untuk menjadi MPR, untuk menjadi presiden, kita harus melalui proses yang namanya apa tadi? Pemilu itu diadakan setiap berapa tahun sekali ya? 5 tahun sekali. Ya. Jadi seperti itu. Di sini ada komisi yudisial. Adalah tugasnya melaksanakan, ya, melakukan pendaftaran calon-calon agung, ya, itu. Calon-calon Mahkamah Agung. Terus Mahkamah Konstitusi adalah yang bertugas untuk menjaga konstitusi dan menguji undang-undang. Undang-undang itu aturan-aturan itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak semata-mata langsung dibuat jadi selesai. Tidak. Ya. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami terkait masalah lembaga-lembaga negara. Sudah kalian lakukan presentasi baca? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham? Nanti seandainya ada ulangan, kalian bisa tidak? Bisa. Oke, sip. Sebelum Pak Guru akhiri, ya, pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal untuk kalian. Yang pertama, sekarang kita sudah mulai ada yang namanya pancaroba, pergantian cuaca, dan pergantian cuaca yang tidak normal sebetulnya, ya kan? Ini sudah beberapa hari sudah tidak hujan lagi. Seharusnya kan sudah hujan. Seandainya hujan terus, insya Allah yang enak, tidak masalah. Dan tapi kalau hujan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak hujan, itu gonta-ganti pergantian musimnya itu membuat tubuh kita ini perlu stamina yang kuat. Jadi, Pak Guru ingatkan untuk kalian makan, pola makannya itu dijaga, jaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, jangan lama-lama begadang. Dan kalau malam minggu, oke, silakan malam mingguan, tapi maksimal jam 10. Dan Pak Guru paham, waktu pernah muda juga, tapi Pak Guru tidak pernah malam. Pak Guru tidak pernah malam untuk pulang ke rumah. Dan untuk kalian yang datang bertamu ke rumahnya orang, jam 9 harus sudah pulang. Tidak boleh kita mau di jam 9 kecuali pulang. Dan amati didatangi rumahnya jam 1 tidak masalah. Ya, karena menyampaikan. Tapi kalau berkunjung cuma bertamu saja, jangan, ya, tidak boleh. Karena sudah di atas jam istirahat. Ya. Kemudian ini Pak Guru cuma mengingatkan satu lagi terkait masalah
kedisiplinan kalian. Kedisiplinan kalian sebagai generasi penerus, kalian sebagai generasi penggantinya yang sepuh-sepuh. Kita ini menghormati jasa para pahlawan itu cukup dengan apa? Kira-kira dengan apa saja? Berdoa, lain. Bersyukur, lain. Kalian sebagai belajar atau bagaimana? Rajin taat patuh. Itu sudah cukup. Pak Guru sudah pernah bilang, perang sudah tidak ada lagi, pemberontakan sudah tidak ada lagi. Tugas kita sekarang menjaga, melestarikan, apa lagi? Menaati aturan, semua peraturan. Ayo, jangan kalian buang sampah sembarangan. Pak Guru pernah bilang di sana itu loh. Sekarang sudah boleh banyak, karena airnya sudah kecil, di sana sungai itu sudah banyak. Itu menandakan kalau kita sudah tidak cinta dengan tanah air kita sendiri. Tidak cinta tanah air bukan berarti kalian jadi berontak, tidak. Kalian dibilang tidak cinta tanah air bukan karena kalian tukang pemberontak, Anda bukan teroris, bukan. Dengan kalian mengotori lingkungan, dengan kalian menebang hutan sembarangan, berarti kalian juga dikatakan tidak cinta tanah air. Buktinya apa? Kalau kalian ini membuang sampah sembarangan, akhirnya apa jadi? Polusi udara. Kalau sudah polusi udara, kalian ini akan sakit semua. Yang membuang sakit dan yang kena imbasnya juga sakit. Membuang sampah di sungai, banjir. Yang membuang Dimas orangnya Dimas orang laut dan selatan, dibuang ke utara sama Dimas. Akhirnya apa yang jadi? Yang banjir di utara karena tersumbat salurannya. Dimas enak, Dimas enak, ada di selatan, yang di utara kebanjiran. Itu menandakan sudah tidak cinta tanah air lagi. Coret-coret tembok, kan? Sama. Datang ke sekolah, tidak sportif, datang ke sekolah, datangnya lambat, pulangnya lambat juga. Sudah pulang, tapi keluyuran ini tidak boleh. Kalau sudah pulang sekolah, ayo pulang sekolah. Tidak boleh mampir ke sana kemari, nggak usah, jangan dulu. Kalau mau mampir, pamit, izin sama orang tuanya, Bu, datang ke rumah, salin pakai baju yang baju rumah, baju yang bisa kalian pakai itu, seragamnya ditaruh, datang, ayo pamit dengan baik-baik sama orang tua. Harus seperti jam 10 mau pulang, jam 10 harus pulang. Kalau sekiranya belum selesai jam 10, konfirmasi dengan orang tua. Mana di pas masih belum selesai, jam 1 sudah. Ini katanya mau pulang, sampai segini belum. Nah, kalau di telepon, kan enak, oh Bu, saya masih belum selesai. Saya masih belum selesai dengan tugas. Insya Allah enggak ada masalah. Kalau maksudnya benar, baik enggak? Baik. Jadi ada pepatah mengatakan jangan lupakan gas merah. Jasa merah putih, jasanya merah putih. Maksudnya jasa para pahlawan itu loh, jangan dilupakan. Dan makanya dari Senin kita harus mengheningkan kita dalam artian, kalian tidak mungkin, mengenai kita sebetulnya sih anak-anak jangan pakai lagu, perkara pakai lagu memang lagu kebanggaan, lagu kebanggaan. Kita berdoa, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bagus. Pejuang itu tidak butuh nyanyian. Itu doa. Tidak bisa doa Bismillah, tidak bisa. Semoga para pahlawan diampuni segala dosanya, dapat diterima segala amal baiknya. Amin. Selesai. Selesai. Seperti itu. Jadi
Pak Guru ingatkan sekali lagi, karena sekarang sudah musimnya hujan, yuk jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, karena kalian sebentar lagi akan naik kelas, ya kan? Naik kelas, jadi sebelum naik kelas harus persiapkan stamina juga ya. Kan tinggal berapa bulan lagi nih. Kalau sakit-sakitan terus, kalau sakit-sakitan terus seperti siapa itu? Alvin itu orangnya sakit-sakitan terus itu, konsen nanti, ya. Jadi kalau dipersiapkan dari sekarang, insya Allah. Dah. Sebelum kegiatan ini diakhiri, ayo kita kelas, kita berdoa dulu. Siap. Doa mulai.